Di lembah Yordan yang subur, terhampar dua kota megah, Sadam dan Gomora. Tanah di sekelilingnya begitu subur, laksana Taman Eden, dialiri sungai-sungai yang jernih. Kemakmuran melingkupi setiap sudut kota, dengan bangunan-bangunan megah yang menjulang ke langit dan pasar-pasar yang selalu ramai oleh para pedagang dari berbagai penjuru. Kekayaan mereka seolah tak ada habisnya, membuat penduduknya hidup dalam kemewahan yang tak terhingga. Namun, di balik gemerlap kemewahan itu, tersembunyi kegelapan yang pekat. Hati para penduduknya telah menjadi keras seperti batu. Mereka menjadi sombong dan angkuh, memandang rendah orang lain. Sifat welas asih telah hilang dari diri mereka, digantikan oleh keegoisan dan keserakahan. Tamu dan pendatang yang datang ke kota mereka tidak disambut dengan hangat, melainkan dengan cemoohan dan perlakuan yang tidak adil. Kebaikan dianggap sebagai kelemahan, dan kejahatan dirayakan secara terbuka di jalan-jalan kota. Mereka berpesta pora dalam kemaksiatan, lupa pada Sang Pencipta yang telah melimpahkan berkah kepada mereka. Di tengah masyarakat yang telah kehilangan arah itu, hiduplah seorang yang saleh bernama Lot, keponakan dari Nabi Ibrahim. Ia tinggal di Sadem bersama keluarganya. Setiap hari, hati Lot merasa sedih melihat kebobrokan moral yang terjadi di sekelilingnya. Ia tak henti-hentinya menasihati kaumnya, mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk meninggalkan perbuatan tercela dan kembali menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, seruannya hanya dianggap angin lalu. Mereka menertawakannya, bahkan mengancam akan mengusirnya dari kota. Urus saja dirimu sendiri, Lot, kata mereka dengan angkuh. Jangan ikut campur urusan kami. Tuhan melihat semua kejahatan yang terjadi di Sadam dan Gomora, dan kesabarannya pun telah mencapai batas. Ia mengutus dua malaikat yang menyamar sebagai manusia untuk datang ke kota itu. Mereka tiba di gerbang Sadam saat senja mulai turun. Lot, yang sedang duduk di sana, segera mengenali bahwa mereka bukanlah orang biasa. Dengan penuh hormat, ia menyambut kedua tamunya dan mengajak mereka untuk singgah di rumahnya. Lot tahu betul bahaya yang mengintai orang asing di kotanya. Ia ingin melindungi mereka dari kejahatan para penduduk Sadem. Benar saja, tak lama setelah para tamu itu masuk ke rumah Lot, kabar tentang kedatangan mereka menyebar dengan cepat. Sekelompok pria dari seluruh penjuru kota, tua dan muda, datang mengepung rumah Lot. Mereka berteriak-teriak dengan beringas, Lot, di mana orang-orang yang datang ke rumahmu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami. Mereka berniat melakukan kejahatan terhadap para tamu itu. Lot keluar menemui mereka dan memohon dengan sangat, saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat. Aku punya dua anak perempuan yang masih perawan. Biarlah ku bawa mereka kepadamu dan perbuatlah sesukamu. Asal jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka telah datang untuk berlindung di bawah atap rumahku. Namun, kerumunan itu semakin marah. Enyahlah kau, orang asing ini datang untuk tinggal di sini, dan sekarang ia mau menjadi hakim atas kita. Teriak mereka. Mereka mulai mendesak Lot dengan kasar dan hendak mendobrak pintu rumahnya. Melihat keadaan yang semakin genting, kedua malaikat itu menarik Lot masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kemudian, mereka membuat semua orang yang ada di luar rumah menjadi buta, sehingga mereka kelelahan mencari-cari pintu dan akhirnya menyerah. Para malaikat itu kemudian berkata kepada Lot, cepat, bawa semua keluargamu, istri, anak-anak, menantu, dan siapapun yang kamu miliki di kota ini, pergilah dari sini, karena kami akan memusnahkan tempat ini. Keluhan tentang mereka telah sampai ke hadapan Tuhan, dan kami diutus untuk menghancurkannya. Lot segera pergi menemui calon menantunya dan memperingatkan mereka, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Namun, mereka menganggap Lot hanya bergurau dan tidak memedulikan peringatannya. Saat fajar mulai menyingsing, para malaikat mendesak Lot, cepatlah, bawa istrimu dan kedua anak perempuanmu, supaya kamu tidak ikut binasa dalam hukuman kota ini. Karena Lot masih ragu-ragu, para malaikat itu memegang tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya, lalu membawa mereka keluar dari kota. Ini adalah wujud belas kasihan Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Sesampainya di luar kota, salah satu malaikat berkata, larilah untuk menyelamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Larilah ke pegunungan, supaya engkau tidak binasa. Lot memohon, jangan, tuanku. Bolehkah aku lari ke kota kecil di dekat sini? Kota itu tidak jauh dan aku bisa selamat di sana. Malaikat itu mengabulkan permintaannya. Baiklah, pergilah dengan cepat, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Tepat saat matahari terbit dan Lot tiba di kota kecil itu, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sadam dan Gomora. Api melahap segalanya. Kota-kota megah itu, bersama seluruh penduduknya, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang hidup di lembah itu,
musnah dalam sekejap. Langit menjadi merah menyala, dan bumi bergetar hebat. Asap tebal membubung ke angkasa, seperti asap dari tungku pembakaran raksasa. Di tengah perjalanan, istri Lot, karena rasa penasaran atau ikatan hatinya pada kemewahan yang ditinggalkannya, melanggar perintah. Ia menoleh ke belakang untuk melihat kehancuran kotanya. Seketika itu juga, ia berubah menjadi tiang garam yang kaku, menjadi peringatan abadi bagi siapa saja yang hatinya terpaut pada dunia yang fana. Keesokan paginya, Nabi Ibrahim pergi ke tempat di mana ia pernah berdiri dan berbicara dengan Tuhan. Ia memandang ke arah Sadem dan Gomora, dan yang dilihatnya hanyalah asap pekat yang mengepul dari bumi. Lembah yang dulu subur dan hijau kini telah menjadi lautan mati yang sunyi dan tandus. Kisah Sadam dan Gomora menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia tentang akibat dari kesombongan, kejahatan, dan penolakan terhadap jalan kebenaran. Ini adalah pengingat bahwa kemakmuran tanpa iman dan moralitas pada akhirnya akan membawa pada kehancuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.